Maut yang melibatkan truk pasir dengan angkot terjadi di daerah Purworejo, tepatnya di jalur Purworejo, Magelang, Jawa Tengah pada Rabu siang ini. Kecelakaan di Purworejo tersebut menyebabkan 11 orang tewas di lokasi kejadian. Dan truk bermuatan pasir itu dilaporkan menabrak angkot yang berisikan ibu-ibu yang hendak melakukan pengajian. Dan informasi awal disebutkan truk diduga mengalami remblong. Baik, kita akan melihat ini adalah gambar di mana kita lihat sebelumnya ada sebuah truk yang terbalik. Ini adalah sebuah truk yang berisikan, diinfokan adalah sebuah truk yang berisikan pasir yang kemudian menabrak angkot ya, diduga berisikan penumpang yakni ibu-ibu yang diduga atau diinformasikan adalah ibu-ibu yang hendak menuju ke pengajian. Bila kita lihat di sini, tidak hanya menabrak angkot yang berisikan ibu-ibu, tapi juga menabrak rumah warga yang berada di sekitar lokasi kejadian. Informasi yang kami dapatkan sejauh ini, 11 orang tewas akibat dari tabrakan ini. Hingga saat ini, informasi yang kami dapatkan, lokasi kejadian masih dipenuhi oleh warga dan sejumlah pihak untuk melakukan evakuasi terhadap korban. Dan juga di sini kita lihat bagaimana, karena ini adalah jalur lalu lintas, tentunya ini akan menghambat arah pun lalu lintas warga. Dan ini pasti kita ketahui bahwa arus lalu lintas di lokasi saat ini akan ditutup sehingga akan ada peralihan arus lalu lintas. Diduga sementara informasi yang didapat dari jurnalis NTV kami yang berada di Purworejo, Jawa Tengah, diduga kecelakaan tersebut akibat remblong yang terjadi pada truk. Kecelakaan maut ini, pemirsa, terjadi di Jalan Provinsi Purworejo, Magelang, Jawa Tengah, terjadi tepat siang hari ini. Tepatnya di wilayah Kalijambe, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kejadian ini terjadi pada kurang lebih pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan diinformasikan sebelumnya bahwa 11 orang tewas akibat tabrakan ini dan sejumlah orang pun luka-luka di lokasi kejadian. Dan saat ini seluruh korban kecelakaan truk ini dibawa ke RSUD Purworejo.
Ya pemirsa, kami informasikan kembali bahwa telah terjadi kecelakaan antara truk tronton bermuatan pasir dan angkot yang berisikan ibu-ibu, rombongan pengajian dikatakan seperti itu. Tabrakan ini terjadi di perbatasan Magelang Purworejo, yakni di Desa Kalijambe, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo pada siang hari ini. Di mana dalam peristiwa itu dikabarkan bahwa 11 orang meninggal dunia dan 6 orang luka-luka. Dan saat ini baik korban yang meninggal dunia maupun yang luka-luka sudah dibawa langsung ke RSUD Purworejo, yaitu Citro Wardoyo Purworejo untuk penanganan lebih lanjut. Sebelumnya informasi yang sempat kami dapatkan, pemirsa, bahwa angkot yang ditumpangi oleh sejumlah penumpang yang ditabrak oleh truk ini merupakan angkot dari wilayah Magelang. Mereka dikabarkan hendak melayat atau takziah keluarga yang meninggal dunia di wilayah Purworejo. Ya pemirsa, kita akan menuju ke lokasi kejadian saat ini langsung bersama jurnalis NTV. Saat ini sudah bergabung Adin Alfat. Adin. Halo. Adin, bisa Anda ceritakan kondisi terkini saat ini di lokasi kejadian, Adin? Baik, selamat siang. Di lokasi kejadian sekarang masih proses evakuasi. Jadi sedang berusaha untuk membalikkan truk untuk kondisi lalu lintas sendiri. Banyak dari personil polisi yang sudah mengatur lalu lintas di sini. Kemudian beberapa korban juga sudah dievakuasi ke rumah sakit. Untuk lebih jelasnya, informasi sebelumnya dikatakan ada 10 orang yang tewas dan 6 luka-luka, dan kemudian didapatkan informasi lebih lanjut 11 orang. Bisa Anda jelaskan mungkin lebih pastinya berapa jumlah korban akibat kecelakaan ini, Adin? Baik, tadi kami sudah melakukan wawancara dengan Pak Kapolres Purworejo, dan beliau menyampaikan bahwa korban meninggal sebanyak 11 orang. Dan itu semuanya sudah dilarikan ke rumah sakit. Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari warga, korban tersebut diduga adalah warga Magelang yang akan berziarah menuju Purworejo, begitu. Baik. Adin, apakah ada informasi sementara penyebab dari kecelakaan ini, Adin, yang Anda dapatkan informasinya? Untuk penyebab sementara diduga karena mengalami remblong, karena di sini juga ada bekas dari truk yang kemudian bekas jalan yang kemudian dari pengereman itu mengakibatkan aspal sedikit terkelupas, kemudian truk langsung oleng ke sebelah kiri. Demikian. Baik, Adin, dikatakan bahwa 11 orang tewas akibat dari kecelakaan ini. Apakah korban ini yang meninggal adalah 11 orang yang terdapat dalam angkot ini? Atau kita juga lihat bahwa di gambar yang kami dapatkan, ini juga merusak rumah warga yang berada di lokasi. Bisa Anda informasikan 11 orang yang meninggal ini apakah warga atau seperti apa, Adin? Sementara informasi yang kami terima, korban ini dari yang diangkut. Untuk warga sendiri belum kami dapatkan informasi selanjutnya. Namun bisa kita lihat di lokasi bahwa rumah salah satu warga juga cukup mengalami kerusakan yang cukup parah. Artinya 11 orang ini adalah penumpang dalam angkot seperti itu? Iya. Informasi sementara yang kami terima demikian. Untuk selanjutnya nanti kami masih akan melakukan wawancara dengan beberapa pihak-pihak terkait lainnya. Baik.
Baik, bagaimana dengan 6 orang korban luka-luka? Bagaimana kondisinya hingga saat ini dan untuk informasinya seperti apa, Adin? Baik, untuk korban luka-luka sendiri saat ini sudah dibawa ke Rumah Sakit Purworejo untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut karena memang lokasi ini menuju ke arah Purworejo sehingga para korban yang luka itu dilarikan ke Rumah Sakit Purworejo. Baik, Adin, dari gambar yang kami terima saat ini dari lokasi terlihat rumah warga begitu rusak parah, Adin. Tentunya bagaimana? Bagaimana dengan pemilik rumah ini sendiri, Adin? Pemilik rumah sendiri belum ada informasi lebih lanjut karena memang tadi para warga dan relawan langsung fokus untuk mengevakuasi para korban yang meninggal dunia. Baik, artinya saat ini kondisi pemilik rumah saat itu sudah diketahui baik-baik saja atau seperti apa? Masih belum diketahui, Kak Adin? Untuk lebih untuk saat ini belum. Untuk ini belum bisa dipastikan karena memang masih fokus pada evakuasi kendaraan yang truk trontonnya sendiri karena tadi juga sudah diusahakan untuk dengan mobil tapi memang belum dapat dievakuasi untuk mobil truk trontonnya sendiri. Baik, bagaimana dengan supir truk tronton ini sendiri, Adin? Untuk supir truk juga sudah dilarikan ke rumah sakit karena supir truk tersebut mengalami luka-luka dan dari pihak kepolisian juga masih melakukan penyelidikan terkait dengan kondisi supir truk itu sendiri. Baik, Adin, kalau kita lihat ini jalan menuju dari Purworejo Magelang, artinya begitu padat lalu lintas di sanakah atau seperti apa, Adin? Ya, untuk lalu lintas sendiri cukup padat tadi karena ini juga sampai menyebabkan kemacetan karena ini adalah jalan lintas provinsi antara Kabupaten Magelang dengan Kabupaten Purworejo sehingga memang ini adalah jalur utama yang dilalui oleh para pengendara. Baik, Adin, kalau dilihat dari gambar yang Anda berikan kepada kami saat ini, jalur ini yang Anda katakan memang begitu sering dilalui atau menjadi jalur lalu lintas yang sering dilalui, tapi ini apakah betul jalurnya menurun dan apakah memang jalur ini juga sering terjadi kecelakaan atau rawan kecelakaan seperti itu, Adin? Jalur ini memang cukup panjang jalur menurunnya, namun apakah sering terjadi kecelakaan masih kami dalami terus terkait dengan lokasi yang menyebabkan kecelakaan ini. Tapi memang sebelum sampai ke lokasi kejadian memang turunannya cukup panjang dan berbelok. Baik, ada memang jalan yang panjang dan turunan dan berkelok ini yang perlu diwaspadai untuk seluruh pengendara seperti itu ya, Adin? Ya, jadi memang warga yang dari arah Magelang apabila melewati jalur ini diharapkan untuk berhati-hati karena memang jalan turunannya cukup panjang sehingga memang harus antisipasi kecepatan sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Baik. Perlu kehati-hatian ekstra artinya untuk melalui jalur ini. Baik, Adin, tadi sebelumnya Anda katakan 11 orang tewas, 6 orang luka-luka sudah dibawa ke rumah sakit RSUD. Boleh diinformasikan RSUD manakah ini? Mungkin bagi Anda kerabat yang ingin mengunjungi ke sana. Ini karena lokasinya memang sudah menuju arah Purworejo, jadi mereka dilarikan ke RSUD Kabupaten Purworejo. Sehingga proses penanganannya bisa lebih cepat karena memang jalurnya juga sudah memasuki wilayah Purworejo. Memang ini perbatasan antara Kabupaten Magelang dengan Purworejo, tapi memang sudah memasuki wilayah Purworejo dan arah menuju kota Purworejo. Baik, adakah ini kalau dilihat masih ada mobil yang lalu lalang, berarti tidak ada pengalihan arus lalu lintas atau seperti apa? Penutupan jalan untuk memperlancar proses evakuasi? Untuk sementara ini memang belum ada pengalihan arus lalu lintas karena ini jalan bisa dibilang jalan satu-satunya apabila memang harus melewati jalur alternatif harus muter ke arah Wonosobo dulu baru nanti kemudian menuju Purworejo sehingga masih banyak
warga yang melintasi jalur ini. Baik, Adin, dari gambar saat ini yang Anda ambil, kami melihat ada Kapolres Purworejo. Apakah kita bisa menerima atau meminta keterangan dari beliau, Adin? Ya coba ini saya sampaikan karena sepertinya Bapak Kapolres masih melakukan koordinasi dengan Bapak Kapolresta Magelang beserta Kasat Lantas juga. Ini coba saya sampaikan. Dan boleh dijelas sebentar, Dan. Dari mana, Pak? Dari Nusantara TV, Dan. Halo? Selamat siang Pak Kapolres, dengan saya Eliza. Ini siapa? Pak Kapolres, saya Eliza. Ya. Terima kasih telah Ya, Mbak. bergabung Ya. bersama kami dalam Breaking News NTV. Pak Kapolres, mungkin bisa dijelaskan terkait dengan tabrakan truk yang menewaskan 11 orang ini, Pak Kapolres. Baik, dapat saya jelaskan bahwa telah terjadi kecelakaan yang mengakibatkan 11 orang meninggal dan 6 orang luka berat yang terjadi di perbatasan Purworejo Magelang, tepatnya di Kecamatan Bener. Demikian, Mbak. Baik, Pak, untuk dikatakan bahwa yang kami informasikan kecelakaan ini telah menewaskan 11 orang dan melukai 6 orang. Benarkah demikian, Pak? Informasi sementara seperti itu, Mbak. Nanti kalau ada perkembangan lebih lanjut akan kami update kembali. Baik, untuk dari proses evakuasi sejauh ini untuk korban maupun kendaraan seperti apa, Pak? Untuk korban, alhamdulillah sudah dievakuasi semuanya. Namun demikian untuk kendaraan masih dalam proses evakuasi. Apa tantangan dalam proses evakuasi kali ini, Pak? Bobot truk yang cukup berat sehingga membutuhkan kendaraan penarik yang berkekuatan besar. Itu, baik. Pak, kalau kita lihat di gambar ini rumah warga menjadi salah satu juga penyebab atau menjadi korban dari kecelakaan ini. Ini bagaimana, Pak? Apakah? Ya betul, Pak. Jadi kecelakaan ini samping melibatkan 2 kendaraan juga menabrak sebuah rumah yang ada di rumah tersebut. Baik. Rumah saat ini kosong atau ada pemiliknya, Pak? Penghuninya? Informasi yang kami dapatkan, rumah ada pemiliknya. Apakah penghuni juga menjadi korban dalam salah satu korban dalam kecelakaan ini? Ya, salah satu korban yang luka ringan. Baik. Pak, apakah sejauh ini sudah adakah dugaan penyebab dari kecelakaan ini, Pak? Untuk penyebab kecelakaan masih dalam proses penyelidikan, Pak, ya. Jadi belum bisa dipastikan penyebabnya apa. Baik, terima kasih Pak Kapolres AKBP Andri Agustianus telah bergabung bersama kami dalam Breaking News. Selamat bertugas kembali, Pak Andri. Selamat siang. Baik pemirsa, informasi yang tadi kami dapatkan bahwa 11 orang tewas dan 6 orang luka-luka, dan kita masih akan kembali lagi bersama rekan Adin Alfat masih di lokasi kejadian saat ini. Ini ada kejadian yang terjadi di Jalan Magelang Purworejo di sini pemirsa. Adin, Anda masih bersama kami? Baik, saya masih di sini. Baik, Adin, kita lihat di sini saat ini sudah ada alat berat yang didatangkan untuk mengangkat mobil atau truk tronton ini, betulkah demikian? Ya, di sebelah kanan ini sudah ada truk tronton yang digunakan untuk menarik mobil yang mengalami kecelakaan, karena memang tadi sudah diusahakan ditarik dengan tali, namun memang belum kuat sehingga truk tronton ini didatangkan untuk menarik truk yang mengalami kecelakaan. Baik, Adin, tadi informasi yang kami nampaknya masih belum dapat terkait dengan arus lalu lintas, karena kalau kita lihat saat ini nampaknya arus lalu lintas masih
masih bisa dilalui ya jalannya ya Adin ya. Artinya tidak ada penutupan ataupun pemutaran jalan bagi kendaraan yang ingin melewati mengarah Magelang ataupun Purworejo seperti itu. Ya, untuk sementara ini memang arus kendaraan belum dialihkan ke jalur lain karena ini memang adalah jalan utama dari Magelang menuju Purworejo maupun sebaliknya, sehingga memang terjadi kemacetan di belakang sana karena memang harus memang membutuhkan kesabaran karena ini banyak kendaraan yang berada di sini. Selain itu para warga juga menyaksikan proses evakuasi ini, sehingga memang arus lalu lintas dilakukan bergantian, tapi memang belum ada pengalihan arus jalan lain. Bisa kita saksikan di sebelah depan kami bahwa terjadi kemacetan dari arah Purworejo menuju Magelang. Memang mereka masih silih bergantian dari pengendara yang dari arah Purworejo ke Magelang maupun dari Magelang ke arah Purworejo. Baik, Adin, dari pantauan Anda masih adakah korban yang belum terevakuasi saat ini? Mungkin korban-korban terluka yang saat ini masih di lokasi kejadian? Untuk korban sendiri semuanya sudah dilakukan evakuasi. Tadi sudah langsung dilarikan ke rumah sakit. Sedangkan korban lainnya sudah tidak ada karena memang lokasi sudah disusur semuanya dan tumpukan-tumpukan dari rumah yang ambrol juga sudah dilakukan penyusuran dan tidak ada korban lainnya. Baik, kita juga lihat di sini ini banyak sekali warga yang menyaksikan proses evakuasi. Ini juga apakah ini yang menjadi tantangan tersendiri dalam proses evakuasi kali ini, Adin? Ya, memang karena ini masih dalam proses evakuasi sehingga warga banyak menyaksikan proses evakuasi ini, sehingga aparat kepolisian juga memang sambil menertibkan warga yang berdekatan dengan proses evakuasi, sehingga memang ada personil-personil yang kemudian menertibkan warga yang menyaksikan proses evakuasi ini. Adin, dari warga yang mungkin hadir di sini, ada warga yang menyaksikan terjadinya atau menyaksikan atau sebagai saksi yang melihat kecelakaan ini. Seperti itu, Adin, adakah warga yang bisa Anda mintai keterangan? Memang sementara tadi kami cari beberapa warga dan kami tanya-tanya. Memang sementara ini warga yang menonton di sini kebanyakan adalah warga yang mengetahui informasi ini, kemudian mereka langsung berdatangan ke lokasi. Namun untuk saksi sendiri masih kami coba telusuri lebih lanjut karena memang di sini masih cukup banyak warga yang berkumpul untuk menyaksikan proses evakuasi ini. Baik, Adin. Baik, Adin, kalau kita lihat untuk sementara ini proses evakuasi masih dilakukan atau masih berlangsung. Apakah di sini pihak kepolisian mungkin dibantu oleh beberapa pihak lainnya, Adin? Ya, memang dari kepolisian tidak bekerja sendiri. Di sini juga ada Basarnas juga yang turut membantu proses evakuasi. Memang dari Basarnas Siaga Borobudur diterjunkan untuk ikut membantu proses evakuasi di lokasi kejadian. Baik, artinya banyak pihak yang memang diterjunkan dalam hal ini atau beberapa pihak diterjunkan untuk baik tadi mengevakuasi korban dan juga sampai saat ini masih berupaya untuk mengevakuasi truk tronton ini. Seperti itu, Adin. Iya, memang saat ini masih diusahakan untuk bisa mengevakuasi truk tronton yang terlibat kecelakaan. Memang karena ini yang kemudian akan untuk proses penyelidikan lebih lanjut, sehingga aparat kepolisian maupun relawan lainnya masih berusaha untuk kemudian melakukan evakuasi terhadap truk tronton. Memang tadi sudah dicoba ditarik dengan 2 mobil sekaligus, tapi memang belum
bisa ditarik sehingga akhirnya kemudian mendatangkan alat berat untuk mendatangkan mobil yang untuk menarik mobil ini. Sementara sekarang masih dalam proses ditali ulang sehingga nanti akan ditarik dengan mobil derek ini. Baik, Adin, ada sejumlah informasi yang kami dapatkan bahwa penumpang yang berada di angkot ini adalah guru-guru TK, dan ada juga yang mengatakan bahwa penumpang yang berada di angkot ini adalah ibu-ibu yang ingin pergi melayat atau takziah. Manakah informasi yang Anda dapatkan sebenarnya terkait dengan hal ini? Jadi kalau informasi yang tadi sudah kami himpun, di lokasi kejadian memang para korban ini adalah ibu-ibu yang sedang akan bertakziah ke Purworejo. Nah, mereka memang dikabarkan berasal dari warga Magelang yang memang akan melakukan melayat di Kabupaten Purworejo. Namun memang di informasinya ada beberapa korban juga yang memang berprofesi sebagai guru yang kemudian juga ikut melayat. Baik. Baik, adakah informasi Adin bagi keluarga ataupun kerabat saat ini yang ingin mengetahui atau mencari informasi terkait dengan kecelakaan ini atau ya korban-korban ini, kemana mereka harus mendapatkan informasi ini, Adin? Untuk para keluarga yang sedang mencari informasi terkait dengan korban ini bisa langsung ke RSUD Purworejo karena seluruh korban baik korban meninggal dunia maupun korban luka-luka semuanya dilarikan ke RSUD Kabupaten Purworejo. Baik. Baik, artinya dari 11 orang yang tewas maupun 6 orang luka-luka semuanya dibawa ke RSUD Purworejo ini ya, seperti itu ya, Din ya? Ya. Baik, Adin. Ya, silakan. Baik, memang tadi Kapolres sudah menyampaikan bahwa para korban ini segera dilarikan ke RSUD Purworejo agar mereka segera mendapatkan penanganan lebih lanjut lagi sehingga para korban luka-luka bisa segera tertangani akibat yang mereka luka-luka mereka akibat kecelakaan ini. Baik, Adin, di gambar sebelumnya yang kami terima kondisi angkot begitu memprihatinkan. Ini bisa mungkin Anda gambarkan sebenarnya seperti bagaimana sebenarnya kondisinya saat itu atau gambaran di lapangan pada saat itu? Jadi memang kerusakan cukup parah, angkot yang mengalami remuk hingga tidak berbentuk, mengakibatkan angkot tersebut sampai benar-benar menelan korban jiwa. Nah, ini bisa kita saksikan mobil angkot yang tertabrak, kondisinya sangat parah sekali, bahkan kursi-kursinya juga sudah sampai bengkok, kemudian seluruh kerangka juga sudah kerangka badannya tidak terselamatkan sampai benar-benar tidak membuat parah, membuat. Ya, begitu memprihatinkan tentunya gambar yang kami terima saat ini di layar. Kita tentunya berduka cita dengan meninggalnya 11 orang ini akibat dari kecelakaan ini. Dan tentunya, tapi tadi kita juga dapatkan informasi, Adin, ada korban dari pemilik atau penghuni rumah. Oke. Oke, assalamualaikum Bu Sisi. Ya. Halo Pak. Halo. Bu Baik, Sisi, dengan Bapak siapa? Saya boleh tahu? Saya sama Tolib dari Kecamatan Bener di lokasi sini, Bu.
kondisi mobil memang ini parah total, fatal, tidak bisa digunakan lagi yang sebelah angkot. Kalau korbannya saya belum tahu persis, cuman kalau yang satunya posisi truk muatan pasir itu juga tergelincir. Baik. Mendapatkan satu unit rumah juga. Pak. Itu yang satunya diceritakan yang truk remnya mengalami keblungan atau kekosongan. Jadi lalu menunggu sebuah angkot yang membawa anak-anak untuk bertaziah ke daerah Kaliboto atau bener. Oke, Bapak mohon tahan di situ. Oke. Baik, artinya bahwa truk di atas mengalami remblong dan hingga akhirnya menabrak angkot yang Anda katakan tadi berisi anak-anak seperti itu atau ibu-ibu? Ya, memang kayak gitu ceritanya. Cuman posisi semua dari atas dikarenakan yang truknya mengalami remblong lalu menumpuki yang di depannya. Jadi ini tidak yang angkot tidak bisa difungsikan lagi lah. Ya ini lalu banyak mau aparat lagi mau mengevakuasi mobilnya. Jadi karena dia agak menjauh, ada permintaan dari kepolisian untuk mengevakuasi sebuah truknya. Ya mudah-mudahan yang satunya selamat dan tidak bisa digunakan lagi dan masih normal. Tapi yang satunya tetap fatal tidak bisa. Baik. Ya, siap. Pak, ini Bapak berada di lokasi kejadian pada saat kecelakaan terjadi. Pada saat itu, pada saat itu apakah angkot sedang berhenti atau juga sedang melaju dari arah berlawanan? Oke. Tunggu sebentar Bu. Ini ada masih posisi di untuk mengevakuasi mobilnya. Jadi untuk melupangkan posisi yang agak luang. Jadi tidak terganggu sama sekali. Nah, kiranya kayak gitu aja Bu penyampaian dari saya. Oke, dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak atas keterangannya. Saya kembali ke jurnalis NTV, Adin. Baik, sudah terhubung kembali. Baik, Adin, nampaknya Anda sudah diminta untuk mundur. Ini apa yang terjadi, Adin? Ini dari kepolisian akan melakukan foto menggunakan drone sehingga lokasi yang menjadi kecelakaan ini para warga yang sedang menyaksikan langsung diarahkan untuk menjauh sehingga nanti pengambilan foto menggunakan drone bisa steril dari para warga sehingga bisa mendetail pada kendaraan-kendaraan yang mengalami kecelakaan itu. Baik, artinya bahwa sejauh ini artinya area telah disterilkan untuk dilakukan pemetaan melalui drone. Baik. Ya, memang ini para warga sudah diminta untuk menjauh dari aparat kepolisian karena memang akan dilakukan pengambilan gambar menggunakan drone sehingga bisa lebih jelas lagi bagaimana kondisi dua kendaraan yang mengalami kecelakaan tersebut. Baik, terima kasih Adin untuk informasinya dan tentunya kami akan mengupdate lagi terkait dengan informasi lanjut terkait dengan tabrakan truk ini di Purworejo, Jawa Tengah. Terima kasih Adin Alfat, jurnalis NTV. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, demikian breaking news NTV terkait dengan kecelakaan maut yang melibatkan truk pasir dengan angkot yang terjadi di daerah Purworejo yang menyebabkan 11 orang tewas dan 6 orang luka-luka yang saat ini sudah berada di RSUD Purworejo. Dan saya Liza Hasan mewakili seluruh kabar kerja yang bertugas. Terima kasih, sampai jumpa.